Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Amon hari ini edisi 25 Mei 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. 3 nelayan asal desa Namlea Ilat hilang kontak saat menuju kota Namlea, Kabupaten Buru. 3 nelayan asal desa Namlea Ilat, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dilaporkan hilang saat hendak menuju kota Namlea pada Senin 22 Mei 2023. Ketiganya bernama Syarul Ode, 32 tahun, Piano, 35 tahun, dan Supri, 33 tahun. Koordinator Posar Namlea, Rahmat Palapia, mengatakan ketiga nelayan ini dilaporkan hilang saat pergi menolong saudaranya yang mati mesin di sekitaran Pulau Manipa. Setelah membantu but saudaranya, para nelayan sama-sama kembali menuju Namlea. Namun dikarenakan ombak, kedua bot tersebut terpisah. Saudara korban tiba di Namlea pukul 15 waktu Indonesia Timur. Namun korban yang mengalami mati mesin kemudian menelpon saudaranya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur untuk meminta bantuan. Kemudian setelah dilakukan pencarian namun nihil, lantas ketiga korban menghubungi kembali pada pukul 20 waktu Indonesia Timur untuk melaporkan lokasi terakhirnya. Hingga kini tim SAR tak bisa terhubung dengan ketiganya, diduga lokasi kontak terakhir berada pada koordinat 02 56 derajat, titik 88 derajat, dan 127 derajat, 08 derajat, 08 derajat. Selain itu, berdasarkan pantauan tribunambon.com di Pelabuhan Laut Namlea, Rabu 24 Mei 2023 kemarin, tim SAR gabungan telah diterjunkan ke lapangan untuk mencari ketiga korban. Tim SAR gabungan sebanyak 6 orang telah diterjunkan ke lapangan, terdiri dari Basarnas 3 orang, Dit Polairut Polda Maluku sebanyak 1 orang, dan personil tim dari Kodim 1506 Namlea sebanyak 2 orang. Personil dengan menggunakan Arif Basarnas Pulau Buru menuju ke wilayah pencairan di sekitar perairan Manipa. Pencarian mulai dilakukan dari perairan Namlea hingga perairan Manipa, Kabupaten Seram bagian barat. Namun hingga sore hari personil tidak menemukan ketiga korban tersebut. Tim SAR gabungan akhirnya kembali setelah mengalami insiden kerusakan pada mesin akibat buruknya cuaca perairan Laut Buru. Lebih lanjut, menurut Koordinator Tim SAR Namlea, Rahmat Palapia, pencarian akan dilanjutkan di hari ini. 12 EHO. Demikian yang dapat kami laporkan di siang hari ini. Terima kasih. Hilang kontak 2 hari, nelayan asal desa Ilat, Namlea ditemukan di Maluku Utara. Sempat hilang kontak selama hampir 2 hari, 3 nelayan asal desa Namlea Ilat, Kecamatan Batabual di Kabupaten Buru akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Mereka ditemukan di perairan Livumatola, Kabupaten Sanana, Provinsi Maluku Utara oleh nelayan setempat. Ketiganya yakni Syarul Ode, 32 tahun, Yano, 35 tahun, dan Supri, 33 tahun. Rahmat Palapia, Koordinator Posar Namlea, mengatakan mereka dievakuasi ke desa Livumatola sambil menunggu untuk dikembalikan ke Namlea. Diketahui pada Senin 22 Mei 2023 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur, ketiga nelayan tersebut menggunakan sebuah longboat pergi menuju perairan Pulau Manipa untuk membantu saudaranya yang mengalami mati mesin. Namun longboat yang mereka tumpangi mengalami mati mesin saat perjalanan kembali ke Namlea. Kemudian mereka hanyut terbawa arus. Setelah mendapat laporan dari keluarga korban, tim SAR pada Rabu pagi langsung melakukan pencarian di wilayah perairan Pulau Manipa.
Tim SAR kembali pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, dikarenakan RIP mengalami rusak mesin akibat diterpa ombak. Baru pada sore pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR mendapat informasi ketiganya telah ditemukan. Selamat siang izin pimpinan. Operasi hari pertama pos pencarian pertolongan Amlea. RIP 12 meter untuk posisi terakhir berada di koordinat 2 derajat 59 menit 39.492 detik. South 127 derajat 3 menit 9.312 eho. Demikian yang dapat kami laporkan di siang hari ini. Terima kasih. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, speedboat berpenumpang 5 orang tenggelam di perairan Seram bagian timur. Para korban belum ditemukan. Speedboat berpenumpang 5 orang tenggelam di perairan Seram bagian timur pada Rabu 24 Mei 2023 siang. Upaya pencarian dari masyarakat sekitar sudah dilakukan, namun sampai saat ini belum menemukan tanda-tanda keberadaan para korban. Kepala Basarnas Ambon, Mustari, mengatakan pihaknya baru menerima informasi tenggelamnya speedboat tersebut pada Kamis 25 Mei 2023 dari salah satu warga bernama Sandri Rumanama, di mana Sandri melaporkan kepadanya bahwa speedboat yang berpenumpang 5 orang itu berangkat dari Pulau Manawoka ke Watubela, Kabupaten Seram bagian timur sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Namun hingga sore, speedboat tersebut juga belum sampai di tempat tujuan. Mustari menuturkan bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya langsung mengerahkan KN SAR Abimanyu untuk diberangkatkan ke lokasi kejadian. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, Basarnas Ambon akan melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal yang mengalami lost contact di perairan Seram bagian timur. Speed yang berangkat dengan PLB 5 orang berangkat dari Pulau Turam menuju Pulau Watubela yang PLB 5 orang. Basarnas menggerakkan KN SAR Abimanyu menuju lokasi kejadian. Mudah-mudahan hari ini 5 orang POD segera kita berikan.
Tribunal terkait gaji PTT, Kadis Kesehatan Kabupaten Serang bagian Barat mengatakan dananya belum ada. Upah atau gaji pegawai tidak tetap atau PTT terlambat dibayar Dinas Kesehatan Kabupaten Serang bagian Barat. Usai melaksanakan tanggung jawab selama 4 bulan, hanya 2 bulan yang dibayarkan tanpa informasi kejelasan dan transparansi. Menanggapi itu, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Yohanis Tapang, mengatakan sampai sekarang dana belum ditransfer. Saat ini dana daerah dibagi ke dalam 2 kategori, yakni peruntukan dan non-peruntukan. Perlu diketahui gaji PTT terakomodir di dana peruntukan yang belum ada. Atas gaji 2 bulan dibayarkan menggunakan dana dari mana yang jelas melalui pinjaman dari kas daerah ke Dinas Kesehatan. Kenapa begitu? Beberapa bulan lalu berdekatan dengan momentum puasa dan hari Lebaran. Jadi dinas mengambil kebijakan untuk mencari pinjaman. Data dihimpun bukan hanya di Dinas Kesehatan, tetapi gaji PTT hampir di semua dinas belum dibayarkan akibat dana peruntukan tak kunjung ditransfer. Honor ya, tapi honor dananya belum ada. Tapi honor yang sudah ada SK lewat Pak Bupati kita sudah bayar 2 bulan. Yang belum ada SK itu kita belum bayar. Nah, sebenarnya dana mereka sampai sekarang belum ada. Lalu kenapa kita bisa bayar 2 bulan itu? Itu karena kita pinjam. Kita pinjam di kas daerah. Karena kita memahami bahwa mereka nanti mau lebaran jadi kita pinjam dananya sehingga kita bisa bayar 1 bulan dulu, 1 bulan setelah lebaran kemarin kita bayar lagi 1 bulan, jadi sudah 2 bulan yang ada SK. Yang belum ada SK kita memang belum bayar, dan itu belum dibayar. Kenapa belum dibayar semuanya? Sama dengan di pendidikan juga belum bayar, karena sekarang itu dana di daerah ada 2, satu dana non peruntukan dan satu dana peruntukan. Nah, gaji honor PTT ini ada di dana non peruntukan. Diperuntukan. Dana gajinya ada di peruntukan. Kalau kita taruh di non peruntukan itu tidak memenuhi syarat, tidak mampu karena Tribunal Kadis Kesehatan Kabupaten Serang bagian Barat Yohanis Tapa mengatakan akan mengupayakan 77 honorer masuk SK Bupati. Terdapat sejumlah honorer pegawai tidak tetap atau PTT di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang bagian Barat yang namanya tidak terakomodir dalam surat keputusan atau SK Bupati. Namun tanggung jawab dan layanan terhadap masyarakat di Puskesmas terus ditekuni sampai sekarang tanpa dibayarkan gajinya. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang bagian Barat, Dr. Yohanis Tapang, mengaku ada sebanyak 77 honorer yang gajinya tidak dibayarkan karena belum terakomodir dalam SK Bupati. Untuk itu, berdasarkan pemetaan sub dan lainnya, Dinkes telah menyurati BKD sekaligus melapor di Sekretaris Daerah supaya SK 77 honorer dapat dibuat atau dikeluarkan. Fatalnya jika sampai terakhir nama mereka tak bisa dimasukkan dalam SK Bupati, tentunya gaji atau upah pekerjaan tidak bisa dibayarkan. Ia mengaku honorer yang terdata di Dinas Kesehatan berjumlah 372 orang. 295 telah terakomodir dalam SK Bupati, sedangkan 77 lainnya tidak. Berarti ada upaya atau itikat baik dari pihak dinas untuk mengajukan kembali nama-nama yang tidak masuk di dalam SK Bupati itu ke pemerintah daerah ya Bang? ya ada, ini ada SK-nya di siapa suratnya ini
kita sudah kirim suratnya kemarin ke BKD karena memang surat Pak Sekda itu harus ditujukan ke BKD. Itu sejumlah berapa orang yang di 78 ya? 78 orang yang tidak termasuk di SK. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 25 Mei 2023. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.